Ibu, ayah ingat aku ingin melihat pertunjukan kembang api. Dia masih memikirkan aku tidak perlu meninggalkannya lagi. Yan Yan, ini pertunjukan kembang api yang disiapkan khusus untukmu oleh Paman Li. Suka tidak? Ya, suka. Ternyata bukan untukku. Siapa yang menyuruh kamu datang? Pergi sana, aku tidak suka makan mie. Kalau semua orang suka, bagi saja. Ibu, hari ini Anan melihat pertunjukan kembang api. Seperti yang dikatakan teman-teman, sangat indah tapi bukan ayah yang menyiapkannya untuk Anan. Tapi, siapapun yang menyiapkannya, terima kasih ayah. Sudah membuatku melihatnya. Kemari. Katakan, apa yang kamu taruh di dalam mie? Ayah, kenapa? Ayah Li Yan Yan. Sakit? Yan Yan. Yan Yan. Ayah, jangan khawatir. Aku tidak menaruh apa-apa di dalam mie. Anan, Bibi mohon padamu. Yan Yan sekarang seluruh tubuhnya ruam, sulit bernapas. Katakan pada Bibi, apa yang kamu taruh di dalamnya. Kamu bicara, apa yang kamu taruh? Aku tidak. Anan, Bibi berjanji, bahkan jika Bibi nanti menikah dengan ayahmu, Yan Yan tidak akan merebut ayah darimu. Jangan sakiti Yan Yan. Aku benar-benar tidak menaruh apa-apa. Itu mie panjang umur yang aku masak khusus untuk ayah. Masa, bagaimana mungkin aku sembarangan menaruh sesuatu? Bos Li, ketika Nona kecil memasak mie, aku ada di dekat dapur, dia benar-benar tidak menaruh apa-apa. Dia hanya memasak mie dengan air biasa. Kamu diam. Kalau kamu tidak menaruh apa-apa, kenapa Yan Yan tiba-tiba alergi? Ayah, aku benar-benar tidak menaruh apa-apa. Kenapa kamu tidak mau percaya Anan? Kamu tidak mengaku ya? Kalau begitu, pergilah kamu ke ruang gelap dan introspeksi diri. Kalau sudah sadar, baru boleh keluar. Jangan, aku tidak mau ke ruang gelap. Aku takut gelap. Ayah Li, Yan Yan tidak enak badan. Ming Fan. Kalau Yan Yan sampai kenapa-kenapa, aku juga tidak mau hidup lagi. Tunang, Yan Yan adalah harta berhargaku. Aku pasti tidak akan membiarkan dia kenapa-kenapa. Masih berdiri di sini ngapain? Bos Li. Sejak istri pergi, Nona kecil sangat takut gelap. Terakhir dikurung setengah jam, setelah keluar. Dia demam tinggi selama 3 hari. Tuan, aku mohon, bisakah? Diam. Masukkan dia ke dalam. Nona kecil, tolong dengarkan. Aku juga tidak punya pilihan. Kita sekarang akan bawa Yan Yan ke rumah sakit. Jangan. Bos Li, anaknya bukan keracunan makanan. Ini urtikaria akut. Pikannya Kalian Belong. Baru saja menyalakan kembang api, mungkin alergi terhadap komponen dalam kembang api, tidak ada hubungannya dengan makanan. Mengerti? Tidak ada hubungannya dengan makanan. Tapi Anan, Jangan, aku tidak mau ke ruang gelap. Aku takut gelap. karena Yan Yan tidak apa-apa, aku akan pulang dulu. Ming Fan jangan pergi. Yan Yan belum sepenuhnya sembuh, aku takut kalau kamu pergi. Ayah Li jangan pergi, aku takut. Yan Yan yang baik, Paman harus pulang melihat Anan.
Anan. Ayo, datang ke sini ke Mama. Mama, Anan harus menyelesaikan 99 hal. Tapi ayah tetap tidak menyukai Anan. Kalau Anan pergi dari ayah, ayah akan senang. Anan yang baik, Mama pergi. Jaga dirimu baik-baik. Mama, Nona kecil. Cepat, telepon Tuan. Baik, aku akan cari Tuan. Nona kecil, Anan yang begitu mengerti. Bagaimana bisa Tuan tega meninggalkanmu siang malam? Hanya menemani anak orang lain. Anan, Nona kecil. Anan. ayah, Untung tidak demam. Ayo, kita minum obat. ayah sedang memperhatikanku. Anan, semalam ayah salah paham padamu. Ayah minta maaf padamu. Ayah, Tuan, menyukai Nona Lin juga tidak boleh seperti ini. Menyiksa Anan, dia adalah anak kandungmu. Sudah, ayo minum obat. Biarkan aku yang menyuapi, kamu tidak bisa merawat anak. Baiklah. Kalian lebih banyak berkomunikasi setelah kita menikah. Lebih baik Anan pindah tinggal bersama kita. Aku setuju, asalkan Anan mau menerimaku. Ayo Anan, minum obat. Anan, kenapa kau mendorongku? Anan, kau lagi berbuat apa? aku tidak mendorongnya, dia sendiri yang. Chaim, setiap kali selalu ada alasan. Tidak bisakah kau lebih dewasa? Sudah, Ming Fen. Mungkin Anan belum bisa menerima. Aku bersamamu. Dia harus menerima, seharusnya aku. Bersamamu, kalau bukan karena ibunya. Cepat minta maaf pada Tante Lin. Aku tidak bersalah. Aku suruh kau segera minta maaf. Ibu bilang, jangan berbohong untuk hal yang tidak dilakukan. Berani-beraninya membantah, aku pukul. Baik, kalau kau sudah belajar menghormati orang tua, baru kau boleh menemuiku. Nona kecil, aku akan ganti obatnya. Kakek kepala rumah tangga. Boleh pinjam HP kakek? Ayah, aku tahu seharusnya kau bersama Tante Lina. Karena ibu sekarang, Anan akan melakukan satu hal terakhir untukmu. Halo, siapa? Halo, siapa? Halo, aku Anan. Ibuku Jianwan. Ibumu? Dia baik-baik saja? Ibuku sudah meninggal. Paman masih mendengarkan? Ibu yang memberikan nomormu padaku. Dia memang mengkhianati ibumu, kan? Dia bilang ayah ya? Paman, bukan. Ayah tidak menyakiti ibu. Ibu bilang ini salah kita. Kitalah yang membuat ayah kehilangan kebahagiaannya. Omong kosong. Kalau bukan karena ibumu, dia Li Mingfen. Mana mungkin bisa seperti sekarang ini? Sudahlah. Kamu masih kecil.
Kamu tidak mengerti. Ibumu dulu pernah berpesan padaku, jika dia tidak ada lagi, harus merawatmu dengan baik. Katakanlah, apa yang kamu ingin aku bantu? Aku ingin pergi dari ayahku. Baik, aku sedang di luar negeri, setelah urusanku selesai. Besok aku akan terbang kembali, menjemputmu di sekolah. Besok? Tapi, aku belum pamit pada guru dan teman-teman. Berapa lama kamu butuh? 3 hari. 3 hari boleh? Boleh. Terima kasih Paman. Kalau begitu, 3 hari lagi. Aku tunggu kamu menjemputku. Apa 3 hari? 3 hari lagi. Mau pergi kemana? Aku 3 hari lagi. Sudah. 3 hari lagi, mau apa terserah kamu. Ini coklat dari Tante Lin untukmu. Coklat? Nanti, kamu minta maaf pada Tante Lin. Dengar tidak? Aku tidak mau. Kamu tidak mau? Baiklah. Aku lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Coklat, Yan suka. Ayah mungkin sudah lupa aku alergi coklat. Sepertinya, pilihanku benar. Asalkan aku pergi, aku tidak akan mengganggu kebahagiaan ayah lagi. Ayah pasti akan senang. Sejak kemarin ayah marah dan pergi. Aku belum bertemu dengannya. Tapi 2 hari lagi, aku akan pergi. Foto ibu di mana? Kamu sedang apa? Ini semua barang ibu. Kenapa kamu buang? Nona kecil, Nona Lin akan pindah ke sini. Jia bilang, kamar itu untuk anjingnya. Tapi ini barang ibu. Jangan sentuh. Ribut apa? Ayah, tolong jangan buang barang-barang ibu. Sekarang minta maaf, sudah terlambat. Ini akibatnya kalau tidak menurut. Masih berdiri buat apa? Cepat bereskan. Semua barang yang berhubungan dengan Jiangwan. Jangan ada yang tersisa, buang semuanya. Barang ibu dibuang, kalau aku? Aku juga anak ibu, apa aku juga harus dibuang? Anan, jangan marah sama ayah, ini salah Bibi. Bibi tidak seharusnya menyentuh barang ibumu. Mingfen, bagaimana kalau aku dan Yanyan? Lebih baik tidak pindah ke sini, aku tidak ingin mempengaruhi hubungan kalian berdua, lebih baik aku pergi. Kamu pergi apa? Yang harus pergi itu dia, bukan kamu. Lagi pula, meskipun kamu menyentuh barang Jiangwan, apa masalahnya? Kalau bukan karena dia, kita sudah menikah. Cepat minta maaf sama Bibi Lin. Tidak mau. Kamu tidak mau? Kalau begitu, keluar dari keluarga Li. Ayah menyuruhku pergi. Minta maaf atau pergi, kamu yang pilih. Ayah tidak perlu mengusirku, aku akan pergi sendiri. Wah, berani sekali. Kalau begitu pergi, sekarang juga. Aku lihat tanpa keluarga Li. Kamu bisa pergi kemana? Bos Su, alo. Meskipun sudah janji sama Anan besok menjemputnya, tapi aku masih tidak tenang. Ke rumah Li ya. Sekarang juga pergi. Baik, aku pergi sekarang juga.
Ayah, Ada apa? Manny Isel? ayah, aku tahu ayah tidak mencintaiku. Tenang, aku akan pergi. Hanya saja, ayah, lambungmu tidak baik, Anan tidak di sampingmu. Tidak bisa mengingatkanmu, tolong minum alkohol sedikit saja. Minum obat tepat waktu setiap hari. Anan, sebenarnya kamu tidak ingin pergi, kan? Makanya bilang begitu sama ayah. Bibi tahu, kita tidak pergi, ya? Mingfen, sudahlah Anan masih anak-anak. Jangan tertipu olehnya. Dia sama seperti ibunya, pandai pura-pura kasihan. Kalau tidak ingin pergi juga bisa. Cepat minta maaf sama Bibi Lin. Aku tidak akan pernah minta maaf padanya. Kalau begitu pergi, cepat pergi. Aku ingin lihat tanpaku. Kamu makan dan minum apa? Aku tunggu kamu kembali minta ampun. Tutup pintu. Anan, Selamat datang pulang, Nona Su. Pergi. Ayo pulang dengan paman. Tidak sampai 5 menit, pasti akan menangis dan kembali memohon padaku. Bos Lee, Nona kecil benar-benar pergi. Nona kecil benar-benar pergi. Tuan muda, Nona kecil masih sangat muda, jangan usir dia. Dia bisa kehilangan nyawa. Kalau tidak membuatnya merasakan kesulitan, dia tidak akan pernah tahu betapa baiknya keluarga Lee. Mingfen. Penerus keluarga Su Chenfeng, akan segera datang ke Jiangcheng. Keluarga Su. Keluarga Su adalah keluarga terkaya nomor 1. Jika bisa berteman dengan orang seperti Su Chenfeng, maka keluarga Lee pasti akan melesat. Cepat cari tahu perjalanan Bos Su, ya. Paman, kamu kenal ibuku, Kang? Aku dan ibumu. Bukan hanya sekadar kenal. Su Chenfeng, aku akan menikah. Kamu akan datang, kan? Waktu kecil aku hampir tenggelam, kalau bukan karena kamu menyelamatkanku.
Aku sudah tidak ada di dunia ini, kamu akan menikah. Aku pasti akan datang untuk memberi selamat. Jiang Wan, kamu tahu betapa aku mencintaimu? Tapi kamu memilih Li Mingfen. Aku hanya bisa mendoakanmu. Dulu, kalau bukan karena dia, aku sudah tidak ada di dunia ini. Einen. Mulai hari ini, kamu adalah putriku. Aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Ayo pulang ya. Bagaimana, dokter? Sudah 3 tahun, kapan istriku bisa bangun? Gejala yang dialami nyonya tua ini adalah depresi yang sulit diatasi. Jika tidak ada kemajuan, terus seperti ini, mungkin dia tidak akan bangun. Istriku, kamu tidak boleh tidak bangun. Ibu, kamu dengar? Masalah hati ibumu adalah ingin memiliki cucu perempuan. Tapi kalian bertiga hanya memiliki cucu laki-laki. Bahkan tidak bisa memiliki cucu perempuan. Ibu sekarang seperti ini, tidak bisa bangun, semua karena kalian. Tidak bisa melahirkan cucu perempuan, sampai marah-marah. Liu Feng mana? Liu Feng pergi kemana? Dan juga Chen Feng itu. Dia bahkan lebih tidak berbakti lagi. Sudah besar, masih juga tidak cari pasangan. Kapan kami bisa menggendong cucu perempuan? Kapan kami bisa menggendong cucu perempuan? Ayah, kenapa semua masalah selalu disalahkan ke cucu perempuan? Ibu sudah sakit bertahun-tahun, sudah berapa banyak tabib yang didatangkan? Apa kamu berani membantah? Pergi sana, pergi. Pergi, pergi, semua pergi. Aku mau cucu perempuan, cucu perempuan. Cucu perempuan yang kamu mau sudah datang. Einen, Hangil Kekak. Kekak. Ini anak siapa? Anakku, anakmu? Siapa yang kamu bohongi? Kamu yang jomblo seumur hidup ini, mana mungkin bisa punya anak secantik ini? Anak secantik ini. Einen adalah anaknya Jiang Wan. Jiang Wan. Artinya dia Margali. Tapi sekarang Li Mingfen tidak mau dia lagi. Jadi mulai sekarang, Anan adalah anakku. Summer hidupmu. Akhirnya melakukan satu hal yang membuatku senang. Cucu perempuan sayang, panggil kakek. Kekak. Hehehe, pintar sekali. Ah, memang lebih enak punya cucu perempuan. Lihat saja sudah bikin sayang. Einen. Ini nenek. Nenek. Ibu. Kamu sudah sadar. Sayang, kamu sudah sadar. Aku sadar, 3 tahun ini. Sebenarnya aku selalu tahu. Hanya saja mata tidak bisa terbuka.
Sudah susah payah kamu semua. Syukurlah kamu sudah sadar. Ini Anan, begitu dia datang, kamu langsung sadar. Ternyata Anan benar-benar pembawa keberuntungan keluarga Su. Aku pembawa keberuntungan, tapi Pergi sana kamu pembawa sial. Selama kamu ada, tidak ada yang baik. Lihat apa lagi? Cepat pergi. ayah dan Tante Lin bilang aku pembawa sial. Begitu menyentuhku, selalu tidak beruntung. Mereka itu matanya buta, mata kakek. Adalah pengukur, kamu adalah bintang keberuntungan. Ibu, kamu lihat tidak? Anan punya keluarga sekarang. Di mata mereka, Anan bukan pembawa sial, tapi bintang keberuntungan kecil. Chen Feng. Anan adalah bintang keberuntungan keluarga Su. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Tentu saja. Selamat datang, Bos Su, Nona kecil Su. Semua boleh pergi bekerja. Anan, barang-barang di sini. Ambil apa yang kamu suka, jangan sungkan menghemat uang ayah. Mengerti? Kamu pilih perlahan, aku mau menerima telepon dulu. Wow, baju dan sepatu ini semuanya cantik sekali. Aku belum pernah memakai gaun kecil secantik ini. Sayang. Datang ke sini, ke ayah. Wah, baju baru Yanyan cantik sekali. Kita cari ibu ya? Ayah, aku berdiri di depanmu. Tapi kamu sudah tidak mengenaliku lagi. Ada apa, putri kecil? Bingung memilih baju? Kenapa menangis lagi? Tidak apa-apa, ada ayah di sini. Manajer, bungkus semua model baru, kirim ke kediaman Su. Ini terlalu banyak, aku tidak bisa menerimanya. Barang-barang ini tidak ada artinya, Anan. Asalkan kamu suka, ayah bisa memberimu seluruh dunia. Ayo pergi. Suka tidak dengan baju baru? Bos Su. Bos Su. Anda sedang membeli pakaian anak? Ya, untuk putri saya. Aku tidak tahu Anda sudah punya putri. Ah, sales di sini tidak pantas merekomendasikan untuk putri Anda. Akan kuminta istriku melayani nona kecil keluarga Su. Pasti puas, apapun yang putriku butuhkan, aku bisa memberikannya. Ayah, paman itu kelihatannya sangat kaya. Menjadi putrinya pasti sangat bahagia. Yanyan, paman itu, adalah putra sulung keluarga Su. Orang terkota di Jiangcheng, jauh lebih kaya dari keluarga Li. Tidak tahu berapa kali lipat lebih kuat. Ayah salah, dia adalah Anan. Anan? Anan tidak mungkin. Jia, bahkan tidak layak mengangkat sepatu bos Su. Oh ayah. Kenapa Anan belum pulang? Aku sudah beberapa kali mencari Anan, tapi anak ini bilang apa? Tidak mau pulang. Bagaimana kalau aku coba lagi membujuknya? Sudahlah, bujuk apa lagi?
Dia hanya pembawa sial. Yanyan kita yang lebih disayang, bintang keberuntungan ayah. Ayah. Kakak kedua, kakak ketiga. Jangan lihat anakku seperti itu, Anan kita jadi malu. Ini keluarga Su, 3 generasi tidak punya anak perempuan. Akhirnya datang seorang anak perempuan, untuk sementara. Tidak tahu bagaimana menyayanginya, Anan, kamu suka tidak? Jepit rambut kecil yang berkilau dan cantik? Suka-suka. Kalau begitu paman ketiga, akan memberimu tambang berlian di Afrika. Untuk membuat jepit rambut kecil, ya? Tambang berlian? Ainen. Kamu suka tidak? Yang cantik dan indah. Rok kecil, sepatu kecil, paman kedua. Akan membelikan seluruh jalan fashion di Jiangcheng untukmu. Kamu bisa lihat dan pilih sesukamu, dasar anak nakal. Pergi. Pergi. Kakek benar-benar, kalian berdua anak nakal. Cucu perempuanku baru saja kembali, sudah berebut denganku. Aku beritahu kalian, cepat pergi dari sini. Anan, lihat rumah ini, kamu suka? Suka? Home suka? Kakek akan memberikannya padamu, kakek masih punya. Banyak sekali rumah, saham juga bisa. Dialihkan atas namamu. Terima kasih kakek, terima kasih paman kedua. Anan berdoa agar kalian panjang umur, selalu beruntung. Hihihi, sangat manis. Hello. Apa? Baik, aku mengerti, hahaha. Keluarga Su kita. Merespons kebijakan baik negara, saham melonjak drastis. Sudah masuk 10 besar perusahaan dunia, hahaha. Wah Anan, kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga Su, hahaha. Benarkah bintang keberuntungan? Tentu, kamu sudah membawa banyak keberuntungan untuk keluarga Su. Ainen, jangan meragukan dirimu, kamu benar-benar bintang keberuntungan. Keluarga Su punya Anan, si bintang keberuntungan kecil. Benar-benar membawa keberuntungan bagi keluarga Su. Chen Feng, kamu segera atur ini. 2 hari lagi, aku akan mengadakan pesta pengakuan, secara resmi mengumumkan. Identitas Ainen. Baik, aku segera pergi. Li Mingfen, 2 hari lagi aku akan membuatmu tahu. Apa yang sebenarnya kamu lewatkan? Boss Zhang. Bos Li, maaf, kami sudah punya pilihan yang lebih baik. Mari bekerja sama lain kali. Bos Zhang, kontrak ini hampir ditandatangani. Bagaimana bisa tiba-tiba batal? Bukan. Bos Zhang, aku sudah sampai di bawah gedungmu. Hello? Mingfen, ini bagaimana? Kalian sudah sepakat. Kenapa Bos Zhang tiba-tiba batal? Aku juga tidak tahu. Sudahlah. Aku punya proyek lain. Ayo ke tempat berikutnya. Hati-hati langkahmu. Dari mana datangnya kotoran anjing? Ini benar-benar sial. Tidak apa-apa, menginjak kotoran disebut juga menginjak emas. Ini disebut. Aku tahu ini disebut kotoran datang menimpa. Yanyan, anak ini bicaranya bagaimana sih? Direktur Li, cepat pikirkan cara, klien tiba-tiba semua. Membatalkan kerjasama, perusahaan tidak punya proyek sama sekali. Apa? Sebelumnya bukan selalu lancar-lancar saja? Ayah, semuanya lancar. Pintar sekali, ayah pergi dulu. Dulu semua urusanku. Memang selalu lancar. Jangan-jangan, bintang keberuntunganku bukan Yanyan. Tapi Anan. Jiang Yu, apa kata peramal itu sebenarnya? Yanyan benar-benar bintang keberuntungan kecilku. Tentu saja, Yanyan benar-benar membawa keberuntungan untuk ayah. Yanyan, cepat doakan ayah semuanya lancar. Ayah, Yanyan mendoakanmu semuanya lancar, keberuntungan terus.
Halo, apa kabar? Apa? Baik, baik, baik. Bos Sumuntai mengundang kukis di pesta. Penga kun putrenya. Baik, baik, aku pasti datang tepat waktu. Yan Yan. Benar-benar bintang kecil ayah. Ayo cepat kita beli hadiah untuk kakak perempuan keluarga Su. Usianya hampir sama dengan Yan Yan. Kamu harus pilih dengan baik, Yan Yan. Kamu harus benar-benar berusaha menyenangkan putri kecil keluarga Su. Bagaimanapun juga, aku harus berteman baik dengannya, oke? Ya, aku ingat ayah. Ayah, kakak perempuan keluarga Su itu seperti apa? Anak perempuan dari keluarga kaya raya seperti itu, mana mungkin aku berkesempatan bertemu. Lusa kamu akan tahu. Ayo pergi. Kakek bilang, suruh aku memilih gaun yang paling cantik. Di pesta perkenalan itu, semua keluarga kaya di kota ini akan datang untuk merayakan untukku. Kalau begitu, ayah juga akan datang? Hadiah untuk kakak perempuan itu, sudah siap, kan? Tenang saja, gaun putri ini merek terkenal dan harganya mahal. Bahkan dihiasi dengan berlian kecil-kecil. Nona kecil keluarga Su pasti akan menyukainya. Baguslah kalau begitu. Aneh, katanya nona kecil keluarga Su sudah sampai. Mana orangnya? Ayah bilang dia ada urusan mendadak, suruh aku masuk sendiri dulu. Lebih baik aku rendah hati saja, masuk lewat pintu samping. Banyak sekali orangnya. Ayah, Jangan buru-buru, nona kecil keluarga Su adalah cucu tertua keluarga Su. Statusnya sangat mulia, mana bisa senaknya bertemu. Ibu, Anan kenapa ada di sana? Kamu kesini mau apa? Ayah, aku. Anan, kamu tidak mau pulang saja sudah cukup. Kenapa masih berkeliaran? Kamu tahu tidak betapa khawatirnya ayah. Anan, ayah akhir-akhir ini bisnisnya tidak lancar. Tante mohon, jangan lagi kabur dari rumah. Buat ayah khawatir, oke? Aku tidak kabur dari rumah. Masih berbohong. Anak seperti dia, penuh kebohongan dan tidak tahu menyesal. Biarkan dia mati di luar saja. Pantas saja ayah bahkan bertatap muka pun tidak mengenaliku. Ternyata, di hati ayah, aku mati di luar pun tidak apa-apa. Ayah tenang, aku tidak akan kembali ke rumahmu lagi. Kamu pikir, aku akan percaya? Ayah, dulu aku pernah, demi membuatmu menyukaiku, melakukan 99 hal. Aku ingat lambungmu tidak baik, saat memasak mie aku sengaja mengurangi garam. Kamu bilang, kamu suka ketenangan, saat kamu bekerja. Aku bahkan berjalan pun berjinjit. Aku mendapat ranking pertama di kelas. Ingin menukar piagam dengan senyumanmu, tapi yang kudapat. Mengurungku di kamar gelap, membuang barang peninggalan ibu ke tempat sampah, dan juga sikapmu yang dingin dan kejam. Tapi di sini, untuk pertama kalinya, ada yang bertanya warna kesukaanku, ingat aku tidak makan daun ketumbar. Akan melindungiku saat aku dibuli. Rumah, bukanlah bangunan, tapi pelabuhan. Rumah memberiku hanya kekecewaan. Disinilah tempatku sebenarnya. Tante Lin itu bukan orang baik, kamu harus hati-hati. Anak ini kasihan sekali, dia berusaha keras menyenangkan ayahnya. Ayahnya masih tega seperti ini. Iya, aku juga dengar ayahnya bilang, biarkan dia mati di luar.
Harimau pun tidak memakan anaknya sendiri, ini masih ayah kandungnya? Ada ibu tiri, pasti ada ayah tiri. Keluarga ini marga apa? Aku tidak akan membiarkan anakku berbisnis dengan orang yang tidak punya hati seperti ini. Dasar anak sialan, gila apa? Ayo, pulang sama aku. Kamu hari ini kenapa sih, dasar anak sialan? Ternyata sama seperti ibumu yang sudah mati, aku beritahu kamu. Kalau hari ini kamu tidak pulang, maka mulai sekarang. Jangan harap bisa masuk lagi ke rumah keluarga Li. Aku juga tidak mengakui kamu sebagai anakku, aku tidak mau kamu lagi. Pergi. Sujud ini, terima kasih ayah, telah memberikan Anan kehidupan. Sujud ini, terima kasih ayah, atas kasih sayang selama 8 tahun. Sujud ini, Anan berpamitan pada ayah. Semua ayah bisa menjaga diri dengan baik. Aneh. Kenapa hatiku tiba-tiba sakit sekali? Tidak mungkin. Ainenku memain-main. Sama seperti ibunya, hebat juga, Li Anan. Kamu sudah pintar, tidak bisa pura-pura lagi, sekarang mulai. Main-main tebak-tebakan ya? Baik, kamu bilang aku bukan ayahmu. Kalau begitu, pergilah. Aku ingin lihat. Kalau aku tidak menampungmu, siapa lagi yang berani menampungmu, si pembawa sial ini? Aku bukan pembawa sial, nenek bilang. Aku adalah bintang keberuntungan keluarga Su. Nenek, keluarga Su. Li Anan, jangan-jangan kamu ingin bilang, kamu adalah bintang pesta hari ini, nona kecil keluarga Su. Ya, aku adalah nona kecil keluarga Su. Suanan. Anak kecil ini nona kecil keluarga Su. Tidak mungkin. Nona kecil keluarga Su tidak mungkin sendirian. Muncul di pesta, ayah kandungnya masih hidup. Keluarga Su mana mungkin mengakui anak yang ayah kandungnya masih hidup. Sebagai cucu perempuan tertua, anak ini kasihan sekali, ingin mencari pelindung. Sampai berhalusinasi. Li Anan, kamu ngomong apa sih? Nona kecil keluarga Su, kamu berani mengait-ngaitkan? Lihatlah dirimu sekarang, kamu cuma pembawa sial. Bahkan jadi pembantu keluarga Su pun tidak layak. Aku tidak ngomong sembarangan, kalau tidak percaya, sebentar lagi ayahku. Kakek nenekku datang, nanti kamu akan tahu. Li Anan, kamu gila ya? Sombong banget. Bukan hanya bilang dirinya putri kecil keluarga Su, tapi juga memanggil bos Su sebagai ayah. Kamu mau bunuh ayah kandungmu sendiri ya? Kamu yang gila. Bos Su memang gayaku. Ming Fen, ngapain kamu masih diam? Cepat usir dia, kalau tidak nanti. Kalau bos Su dan putri kecil sampai, kita semua bakal kena masalah. Cepat pulang dan berlutut. Nanti aku yang urus kamu. Ayo pergi. Aku tidak mau pergi. Lepaskan aku. Kamu bukan ayahku lagi. Pergi. Aku tidak mau pergi. Jangan. Dasar anak nakal. Tidak mau pergi ya? Sampai segitunya ingin putus hubungan denganku ya? Sampai segitunya ingin jadi anak orang kaya ya? Sampai segitunya tidak mau mengakuiku sebagai ayah kandungmu ya? Kenapa? Aku sudah bukan anakmu lagi. Kenapa kamu masih memperlakukanku seperti ini? Salahkan dirimu sendiri. Salahkan ibumu yang bernama Jiang Wan. Salahkan dirimu yang seharusnya tidak lahir ke dunia ini. Salahkan dirimu yang membawa sial. Jadi, omong kosong. Anan bukan pembawa sial. Dia adalah bintang keberuntungan keluarga Su. Bintang keberuntungan. Anan, bagaimana? Kamu tidak apa-apa? Nenek,
Aku baik-baik saja. Bossu, aku. Bossu, dengarkan penjelasanku. Penjelasan apa? Siapa yang berani? Menyentuh anakku? Anakmu? Bossu. Apa maksudmu? Maksudnya adalah, Suan An adalah cucu perempuan tertua keluarga Su. Pesta pengakuan hari ini adalah untuk Anan. Tidak, aku tidak percaya. Anan jelas-jelas anak kandungku, bagaimana mungkin? Jadi cucu tertua keluarga Su? Anan, kemari. Kamu siapa? Berani-beraninya merebut anakku. Pengawal. Apa, Bossu? Kalau dia tidak mau percaya, pukul saja. Sampai dia percaya. Baik. Jangan, Bossu, jangan. Mingfen, Wan kecil. Kamu begitu indah. Seharusnya memiliki hidup yang cerah, tapi kamu dihancurkan oleh sampah ini. Hancur seumur hidup. Beritahu semua, mulai sekarang. Tidak ada lagi keluarga Li di Jiangcheng. Siapapun yang berani menampung mereka bertiga, berarti bermusuhan dengan keluarga Su. Buang mereka bertiga ke tengah jalan. Ingat. Aku bilang buang, ya. Bossu. Aku salah, Anan, bukan, Nona Su. Kamu adalah putri kandungnya, aku tidak akan berani mengganggunya lagi. Minta maaf padaku tidak ada gunanya. Kamu harus minta maaf pada Anan. Mingfen, Anan, ayah salah. Ayah juga tidak punya pilihan. Grup Li. Dibangun oleh ayah dari nol, ayah merintis dari awal. Sedikit demi sedikit, jika grup Li hilang, ayah juga hilang. Ayah mohon maafkan aku. Ayah pasti akan menggantimu, oke? Aku tidak mau ganti rugi, ayah. Kamu selalu bilang grup Li adalah hasil kerja kerasmu. Tapi itu semua berkat ibu, lambungmu tidak baik. Setiap kali ibu yang minum untukmu, sampai muntah. Baru dapat proyek kerjasama, grup Li gagal tender. Kamu tidak mau muncul, ibu yang berlutut di depan kantor bos Wang. Memohon sehari semalam, baru dapat kesempatan baru. Ibu yang memilihmu dulu yang tidak punya apa-apa. Baru ada grup Li sekarang. Sekarang kamu harus mengembalikannya pada ibu. Anan, ayah salah, tapi ayah mohon. Maafkan ayah, ok? Kalau tidak ayah hancur. Kamu yang duluan meninggalkan ibu dan aku. Permintaan maafmu juga hanya untuk menyelamatkan grup Li. Anan, Ayah, aku lelah, ingin pulang. ok. Kita pulang sekarang. Buang mereka keluar. Bossu, Anan, Mingfen, kenapa tidak angkat telepon? itu cuma penagih utang, ngapain diangkat? Itu, Mingfen. Aku ingin bicara sesuatu denganmu. Bicaralah. Yanyan itu penakut, urusan pesta kali ini. Membuatnya sangat ketakutan, jadi aku ingin membawanya ke luar negeri, tinggal sebentar.
Lin Xiangyu. Di waktu seperti ini, pergi ke luar negeri. Apa? Kamu juga ingin mengakaliku? Ingin bercerai denganku ya? Bukan, Mingfen, kamu mikir apa sih? Kita suami istri, tentu harus bersama-sama menghadapi kesulitan. Kalian siapa? Keluarga Xiao? Li Mingfen. Karena kamu berutang pada bos kami, Xiao. 10 juta tidak bisa dibayar, hanya bisa mengganti dengan villa ini. Ternyata orangnya bos Xiao. Kakak, aku dengan bos Xiao bekerja sama sudah lama, aku mohon. Tolong sampaikan pesanku pada bos Xiao. Hanya butuh 1 bulan, aku bisa bangkit sepenuhnya. Tolong. Baik, sini, datang. Mingfen, kamu kenapa? Kenapa kamu memukul orang? Minta waktu beberapa hari, kau pikir aku tidak tahu ya? Kamu menghina keluarga Su yang terkenal. Masih mau bangkit lagi? Bawa keluar cepat. Kakak. Ini masuk rumah paksa. Aku akan melaporkan kalian. Kakak. Tahun sial, bintang keberuntungan bergerak, ubah nasib hilangkan sial. Master, aku mohon, tolong ramalkan nasibku. Tuan ini. Dahimu gelap, tapi hidung dan mulutmu lurus, seharusnya nasib miskin bawaan. Tapi, ada 2 kesempatan untuk mengubah nasib. Pertama istri yang membawa keberuntungan, kedua anak perempuan yang membawa keberuntungan. Sayangnya 2 kesempatan ini, kamu tidak memanfaatkannya. Hingga terpuruk seperti ini. Ibu dulu memilihmu yang tidak punya apa-apa. Baru ada Li Group seperti sekarang. Apakah Anan benar-benar bintang keberuntunganku? Tolong beritahu aku cara mengatasinya. Asalkan anak perempuanmu kembali padamu, kembali menjadi hubungan ayah dan anak, maka bisa terlepas dari kesulitan. Bawa Anan kembali padaku. Ibu, aku dan ayah sudah datang menjengukmu. Wan. Ngomong Anan. Ibumu meninggal bagaimana? Sebenarnya, aku juga tidak tahu penyebab pastinya. Hanya tahu 3 tahun lalu, ayah Paman Li membawa Tante Lin pulang. Ibu sakit parah, tidak lama kemudian meninggal. Penyakit yang sangat serius. Menurut Li Mingfen, dan sifat wanita bernama Lin Jiangyu, itu kematian Wan mungkin ada yang tidak beres. Setelah pulang nanti, harus menyuruh orang menyelidiki penyebab kematian Wan. Aku tahu, setiap hari peringatan kematian Jiang Wan, Anan pasti datang ke sini. Anan, sudah larut, ayo kita pulang dulu. Lain kali kita datang lagi menjenguk ibumu. Anan. Paman Li. Jangan kotori makam Wan. Anan. Sejak kau pergi, ayah tidak bisa tidur nyenyak semalaman. Setiap hari ayah merenungkan kesalahan sendiri.
Ayah tahu. Kesalahan ayah tidak bisa diperbaiki. Tapi ayah juga sudah mendapat hukuman yang setimpal. Sekarang ayah tidak punya apa-apa lagi. Perusahaan hilang, rumah hilang, ayah sekarang hanya punya kamu. Maafkan ayah ya, pulang dengan ayah ya. Minggir, Li Mingfen, aku peringatkan kamu. Anan adalah putriku. Mulai sekarang jangan ganggu dia, jauhi dia. Kalau tidak, aku akan membuatmu lenyap dari Jiangcheng. Ayo pergi. Anan, ayah salah, maafkan ayah ya. Ini masa lalu Mama. Anan, Wan. Bisakah kau membuat Anan memaafkanku? Rabu depan adalah ulang tahunku. Asal kau datang ke pesta ulang tahunku, mengakui di depan umum. Mama adalah istrimu, dan minta maaf padanya. Aku akan memaafkanmu. Baik. Ayah pasti datang, tenang, ayah akan menebus semua kekurangan ayah selama ini padamu. Gadis kecil ini, Jiang Wan sudah meninggal. Selama bertahun-tahun. Melakukan ini, masih ada artinya? Anan, kamu benar-benar mau memaafkan Paman Limu? Aku tidak akan memaafkannya, Ayah, aku sudah tahu. Alasan Mama meninggal. Apa? Tadi di depan batu nisan, aku melihat masa lalu Mama. Mama, Mingfen, Kamu perempuan bajingan tak tahu malu, kau pikir dengan memalsukan kasus kanker lambung dan berpura-pura menjadi. Sangat menyedihkan. Bisa membuatku kasihan padamu? Mingfen, aku tidak memalsukan. Aku benar-benar menderita kanker lambung. Aku peringatkan kamu. Besok malam di pesta Bos Sang. Kamu harus datang. Harus menemani Bos Sang minum dengan baik. Jika bisnis tidak berhasil, jangan pulang. Mingfen, Paman Li tidak hanya tidak mengobatinya, tapi juga memaksanya minum dan menghibur. Memperburuk kondisinya, akhirnya ibu meninggal. Disebabkan oleh penyakit yang menyiksa. Wan. Tidak bisa diterima. Li Mingfen, kamu tidak pantas disebut manusia. Jadi ayah, aku sangat membenci Paman Li. Aku akan membuatnya hancur di pesta ulang tahunku. apa katamu? Anan ingin kamu mengakui hubungan suami istri dengan Jiang Wan. Ini kabar gembira besar. Coba pikir, ini berarti Anan mengakui. Kamu adalah ayah kandungnya. Gadis kecil ini pasti sudah memaafkanmu. Kamu tidak cemburu? Sudah saatnya begini, masih memikirkan ini. Mingfen, asalkan bisa bersamamu. Melewati masa sulit ini, aku tidak akan mempersoalkan apapun. Xiang Yu. Terima kasih. Ngomong-ngomong Mingfen, kamu harus menyiapkan setelan jas high-end untuk pesta ulang tahun Anan. Jangan sampai memalukan Anan saat pengakuan. Set Elon JAS high-end. Tapi dari mana kita dapat uangnya? Pinjam saja, lagi pula.
Anan akan mengakui kamu kembali. Keluarga Su sangat menyayanginya. Kita akan punya dukungan keluarga Su. Bukan hanya melunasi utang 80 juta, bahkan 800 juta bukan masalah. Benar juga. Bukankah itu Li Mingfen? Beberapa hari lalu menyinggung keluarga Su, masih berani datang. Bukankah ini Bos Li yang seperti anjing terlantar? Diusir dari ruang pesta keluarga Su, di jalanan. Mengambil sampah, kenapa? Memungut sampah di jalanan, kamu senang sekali ya, mau melakukannya lagi? Anjing liar. Aku. Li Mingfen ini benar-benar gila. Masih berpikir seperti dulu, berani memukul orang. Li Mingfen, kau berani memukulku? Jangan lupa, kau masih berhutang 5 juta pada keluarga Sang. Besok aku akan membuatmu lenyap dari dunia ini. Lenyap? Keluarga Sang itu apa? Aku tamu kehormatan yang diundang keluarga Su. Keluarga Su akan mengundangmu? Li Mingfen, jangan-jangan. Setelah bangkrut kena gangguan, berhalusinasi ya? Benar, keluarga Su selalu kejam pada lawannya. Tidak mungkin ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Tidak perlu diperbaiki. Hadirin sekalian, aku datang hari ini karena putriku adalah cucu tertua keluarga Su, dan pesta malam ini adalah pesta pengakuan antara aku dan putriku. Apa? Aku tidak salah dengar? Setelah pesta malam ini, keluarga Li akan menjadi keluarga kaya baru kedua di Jiangcheng. Semua yang meragukanku akan membayar harganya. Pesta pengakuan? Li Mingfen, jangan bermimpi. Pesta ini jelas-jelas pesta ulang tahun untuk cucunya Tuan Su. Orang gila sepertimu tidak pantas hadir di pesta ini. Kau seharusnya di rumah sakit jiwa. Mimpi. Bos Sang, pesta tinggal 1 menit lagi. Akan dimulai. Nanti saat putriku datang, kau buka lebar-lebar matamu dan lihat baik-baik. Putri. Anan, ayah tidak melihatmu beberapa hari ini, sangat merindukanmu. Jangan lupa apa yang kau janjikan. Anan, Kenapa? Paman Li ingin mengingkari janji? gadis kecil ini sudah diajari keluarga Su menjadi nakal. Kapan dia bisa begitu pandai mengancamku? Setelah dia kembali padaku, harus dididik dengan baik. Anan, mana mungkin ayah ingkar janji? Tenang saja. Ayah akan menepati janji. Hadirin sekalian, hari ini, dengan pesta ulang tahun putriku Anan, ingin mengumumkan sesuatu secara resmi pada semua. Aku dan Jiangwan, yaitu ibu kandung Anan, adalah pasangan suami istri yang sah. Oh, jadi hubungan suami istri? Jiangwan, apakah itu? Putri sulung keluarga Jiang, Li Mingfen ini. Beruntung sekali. Hubungan suami istri? Ini tidak benar. Kalau begitu, kamu adalah Li Mingfen. Selingkuhan. Aku? Anan, sudah cukup? Tentu saja tidak. Kamu belum menjawab pertanyaan semua orang. Kamu dan Lin Jiangyu. Sebenarnya apa hubungannya? Anan. Tidak, aku tidak boleh gegabah. Hanya dengan membujuk gadis kecil ini.
Aku baru punya kesempatan untuk bangkit. Aku. Paman Li, jangan-jangan kamu tidak tahu bagaimana menjawabnya? Kalau begitu, biar aku yang jawab. Ayah. Jangan. Ekspresi ini, gerakan ini, benar-benar mengejutkan. Foto-foto ini diambil 3 tahun lalu, saat Wan sakit parah. Jadi, Li Mingfen, kamu tidak hanya sengaja tidak memberi uang untuk mengobati Wan, memaksanya keluar untuk menjamu orang, tapi juga selingkuh saat masih menikah. Dan berkencan dengan wanita ini. Aku tidak. Benar, semua orang. Saat itu, aku dan Bos Li benar-benar bersih. Aku bersaksi. Hatinya hanya untuk Jiang Wan. Anan, percayalah pada ayah. Jangan tertipu oleh kata-kata manis orang ini. Ayah tidak pernah selingkuh. Foto-foto ini, semua hasil editan dia. Xu Chenfeng, siapa yang menyuruhmu memecah belah, terus-menerus merusak hubunganku dengan putriku? Jangan berani-berani memfitnah ayahku. Selama bertahun-tahun ini, bagaimana kamu memperlakukan aku dan ibu, aku akan melihat sendiri. Paman Li, perbuatanmu tidak pantas menjadi suami ibuku, apalagi ayahku. Jadi aku ingin kamu bercerai dengan ibu. Aku juga akan umumkan di depan umum, aku dan Li Mingfen benar-benar memutuskan hubungan ayah dan anak. Apa? Jadi inilah yang dimaksud Bos Li dengan pengakuan keluarga? Menurutku ini lebih seperti tidak mengakui keluarga sama sekali. Pria selingkuh pemakan soft yang sok benar-benar mengira dirinya hebat. Hah? Anan, apa yang baru saja kamu katakan? Ingin memutuskan hubungan ayah dan anak dengan ayah? Kamu sedang bercanda dengan ayah kan? Kamu sedang marah pada ayah kan? Jawab aku. Mingfen. Bosu, Kangan. Li Mingfen. Aku ingat sudah memperingatkanmu, jangan sentuh dia dengan tangan kotormu. Kalau kamu tidak bisa mengingat, biar aku yang mengingatkanmu. Siapa ada? Engkur Kenjia. Dan kamu juga. Dulu bersekongkol dengan Li Mingfen untuk mengganggu Wan. Hari ini, aku akan membuat kalian membayarnya. Jenggan. Mingfen Bosu. Aku mohon, jangan dipukul lagi. Ibu, kamu bisa tenang sekarang. Bukankah ini Bos Li yang tadi menyuruhku menunggu? Aku sudah menunggu lama, hari ini benar-benar membuka mataku. Bagaimana bisa ada orang seperti kamu yang tidak tahu malu? Seperti serangga busuk yang hidup di selokan. Buang dia keluar. Bosu, Kangan Bosu. Mingfen. Pergi. Mingfen, kamu tidak apa-apa. Mingfen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Damn. Semua gara-gara wanita busuk ini, memberikan saran apa? Menyuruhku memakai gaun mahal ke pesta ulang tahun, sekarang begini. Ditambah lagi utang riba 30 juta. Sekarang total utang 80 juta, seumur hidupku. Aku tidak akan bisa melunasinya. Guru, kenapa Anda datang? Saya menghitung. Hidupmu akan mengalami kesulitan lagi, sengaja datang untuk melihat. Untuk mengatasi kesulitan 80 juta ini, bukan tidak ada jalan keluar. Hanya saja apa? Perlu berani berkorban. Guru,
Apapun yang Anda inginkan akan saya berikan. Kamu pinjamkan aku 50 tahun umur. 10 miliar ini akan menjadi milikmu. 10 miliar. Tapi harganya terlalu mahal. Baik, aku setuju. Daripada tidak bisa bangkit seumur hidup, lebih baik bertaruh untuk terakhir kali. Su Chen Feng, aku akan menemani kamu sampai akhir. Alipay menerima 10 miliar yuan. Kaya, kaya. Kaya, kaya. Mingfen, kamu kenapa? Xiao Yu, kamu juga pinjam 10 miliar ya, begitu? Kita akan punya cukup dana untuk melawan keluarga Su. Aku nggak mau. Kamu mau atau enggak, tetap harus pinjam. Master, kasih dia juga pinjaman 10 miliar. Ini butuh persetujuan sukarela dari peminjam. Kami, peminjam nyawa, tidak pernah merugikan orang, hanya menolong yang berjodoh. Dasar pelacur, katanya cinta aku? 10 miliar aja nggak mau pinjamin, ngomong cinta apa? Mingfen, bukan aku nggak mau. Lepasin dulu aku. Mingfen, sebenarnya Yanyan itu anak kandungmu. Kalau aku juga pinjam, nanti dia nggak ada yang jaga. Yanyan juga anak kandungku. Aku Li Mingfen masih punya anak kandung. Li Mingfen, dasar gila. Aku bakal bikin kamu sengsara. 10 miliar itu pasti jadi milikku. Bos Su, ada masalah besar. Pagi ini, harga saham kita anjlok. Apa? Anan, ayah ada urusan ke kantor. Ayah suruh kakak-kakak temanin kamu ya. Ayah, apa perusahaan ada masalah? Aku temanin ayah aja, aku juga bisa bantu ayah. Baik, ayo. Anan, kamu tunggu di sini dulu ya. Nanti kalau ayah selesai, langsung jemput kamu. Oke, ayah. Ini putri kecil keluarga Su. Manis banget, imut banget, kayak kue mochi, gemesin. Andai aja jadi anakku, aku suka banget. Mau lollipop nggak, putri? Suasana kantor ayah asik ya. Halo kakak-kakak. Suaranya merdu banget, gemesin pengen cubit pipinya. Aduh, file yang disuruh bos, aku lupa taruh di mana. Itu file hasil kerja keras seminggu kita? Ayah, Sepeton. Anan, seneng banget akhirnya ketemu kamu. Kakak Lulu, kamu manggil aku? Aha. Dasar pekerja bodoh, file aja nggak bisa disimpan benar. Disimpan di folder lain, sembunyiin kali. Kakak, file kamu ada di folder ketiga. Anan, makasih ja, kamu penyelamat hidupku. Nyelamatin nyawa gue. Sama-sama kak, ketemu aja udah syukur. Anan, kamu tahu dari mana file ada di sini? Kakak Lulu yang kasih tahu aku. Katanya harga saham perusahaan kita anjlok, karena rahasia inti A bocor. Tidak tahu apakah bos Su bisa menemukan pengkhianat.
Di perusahaan ayah ada pengkhianat, aku harus mencari cara. Membantu ayah menangkapnya. Kakak Luluo, kamu tahu siapa pengkhianat di perusahaan? Siapa yang bisa memberitahu aku alasan saham Su turun? Bos Su, saat ini sudah ditemukan. Rahasia perusahaan kita, GPTI bocor. Pesaing misterius merilis pengumuman. Sama persis dengan GPTI perusahaan kita. Cari tahu untukku. Pasti ada pengkhianat di perusahaan. Aku harap semua yang hadir di sini bersih. Rahasia inti perusahaan. Secara teori ada 3 kunci, kecuali orang lain bisa dengan mudah menembusnya. Kemampuan untuk menembus 3 kunci ini tidak mungkin didapatkan. Rahasia perusahaan. Dan yang memiliki izin ini di perusahaan. Tidak lebih dari 5 orang. Yang hadir di sini ada 3 orang. Aku harap bisa maju sendiri. Sekarang maju. Masih ada kesempatan, mengaku akan diberi keringanan. Melawan akan diperberat. Bukan aku, Bos Su. Aku mana berani. Bukan aku juga, komputerku selalu terkunci, jadi tidak mungkin aku. Bos Su, aku sudah di perusahaan 10 tahun. Aku sudah menjual diri ke perusahaan, aku tidak mungkin melakukan hal yang mengkhianati perusahaan. Baik, cepat cari tahu. Hari ini juga, aku ingin tahu hasilnya. Ayah. Aku tahu siapa pengkhianatnya. Nak, kamu tahu siapa pengkhianatnya? Kamu berkata ya? Ya, aku tahu. Siapa pengkhianatnya? Dia adalah Zhang Shen. Zhang Shen. Dia selalu rajin di perusahaan, tidak pernah membuat kesalahan. Bagaimana bisa membocorkan rahasia? Zhang Shen mana? Kenapa Zhang Shen tidak datang hari ini? Manajer Zhang semalam lembur sampai pagi. Pagi ini izin. Karena anakku bilang dia. Ya berarti dia. NAK. Bagaimana kamu tahu itu Zhang Shen? Anan, jangan bilang, nanti kamu akan jadi kelinci percobaan. Dibawa untuk eksperimen. Ini tidak bisa kuberitahukan padamu, yang pasti aku percaya. Kakak Luluo pasti tidak akan membohongiku. Hati yang gelisah akhirnya mati, tidak menyangka masih memberitahu orang lain. Nak, jangan bercanda dengan kami. Bos Su, permainan baru saja dimulai. Ini hadiah pertama untukmu, suka? Harga saham anjlok. Proyek inti bocor. Talenta inti direkrut. Siapa yang berani menantang grup Su seperti ini? Baik, rapat hari ini sampai di sini. Kalau ada yang mau main, kita temani dia main sebentar. Rapat selesai. Ayah, yang warna hijau ini artinya apa? Oh, warna hijau ini artinya harga saham turun. Kalau ada yang melakukan short selling pada grup Su, lalu bagaimana jika grup Su sendiri yang short selling grup Su? Segera beritahu. Jual 20 juta saham grup Su, hancurkan pasar. Bos Su, grup Su pasti akan panik. Lakukan. Jov, chef bos. Saham grup Su ambruk. Mereka pasti tidak sempat bereaksi. Su Chenfeng, Su Chenfeng. Tak kusangka kau bisa seperti hari ini. Apa? Ini tidak mungkin. Mereka malah menaikkan harga di akhir sesi sampai limit up. Bos Su, Anda hebat. Ini pun bisa mengangkat saham grup Su. Grup Su tidak sesederhana yang terlihat. Anan, kamu benar-benar bintang keberuntungan kita. Bisa membantu ayah, Anan sangat senang. Bagus. Ini hanya satu kekalahan, Ming Fen. Tak perlu dipikirkan. Kita sudah menguasai staf inti dan rahasia inti grup Su. Selanjutnya,
Tinggal luncurkan GPTI lebih awal. Nanti, semua inisiatif akan kembali ke grup Lee. Kamu benar. Saham. Hanya pembuka selera saja. Beritahu semua. Minggu depan adakan konferensi pers, katakan grup Xinli telah mengembangkan perangkat lunak kecerdasan buatan pertama. GPT AI-1. Siap. Selanjutnya, hancurkan bisnis inti grup Su. Properti, dapatkan hak pengembangan tanah di barat kota. Lalu langsung adakan konferensi pers untuk meluncurkan GPT AI-1. Selanjutnya, Rayu Pemasak, grup Sulambat Laun akan menjadi milikku. Xiaoyu, kamu bertugas merayu. Pemasok grup Su saat ini. Ayah, 2 hari ini ayah ajak aku main sampai lelah. Aku ngantuk. Aku tidur dulu, kalau sudah waktunya tender, bangunkan aku. Tidurlah. Anak ini mirip banget sama mamanya. Proyek pengembangan area barat kota, lelang dimulai. Harga dasar mulai 1 miliar. Lelang dimulai. 2 miliar. 3 miliar, 4 miliar. Siapa ini? Berani saingin proyek sama grup Su. Ini kan cuma formalitas aja. Iya, grup Su perusahaan gede, mana ada yang saingin. Kayaknya, grup baru, Xinli Group. Gue belum dengar. Papa, jangan. Anan bilang jangan, ya udah jangan. Bos Su, kok nggak ikutan? Apa grup Su nggak punya uang segitu? Kalau Xinli Group suka tanah ini, ya udah, kami kasih ke kalian. Ada yang nawar lagi? 3. Selamat kepada Xinli Group, dapat area barat kota. Lelang hari ini sukses berakhir. Sampai jumpa. Tunggu dulu. Tolong semua tunggu sebentar. Kebetulan, grup Xinli kami baru kembangkan software AI pertama. GPT AI-1 juga launching hari ini. Tempat launchingnya di sini juga. Mohon semua jadi saksi. GPT AI-1 adalah proyek inti kami. Dibuat selama 5 tahun. Bos Su ini kan proyek perusahaan kami. Rupanya yang nyuri proyek kami adalah Xinli Group. Selanjutnya, manajer umum tim AI kami, Zhang Zhan, akan perkenalkan kehebatan AI-1. Kok sebelumnya nggak dengar soal Xinli Group? Jangan-jangan. Ini proyek prioritas kami, habiskan 10 miliar. AI adalah fokus utama sekarang. Bisa dibilang, AI adalah persaingan nasional. Siapa yang bisa buat AI bagus? Dia yang pegang tren berikutnya. Jadi Apple atau Amazon berikutnya. Perusahaan top. Produk baru kami. GPT AI-1 punya algoritma AI kuat. Bisa bikin PPT, teks jadi gambar, chat pintar. Bisa bikin kode program, juga jawab pertanyaan. Dengan solusi sempurna. Kecerdasannya nggak kalah sama siapapun. Xinli ini dari mana? Langsung keluar jurus andalan. Katanya, AI terkuat di luar, ChatGPT. Cuma bisa segitu. Apa ini bisa saingin? GPT-AI emang sebagus itu? A1, beginning you program screenshot. Kode ini benar-benar tidak ada kesalahan dan sangat ringkas. Apakah nanti kita, para programmer, akan kehilangan pekerjaan? Semuanya, kode ini 100% benar.
Masukkan ke komputer, dan semua orang bisa bebas mengambil screenshot. Ingin screenshot seperti apa? Ai-Uno kami jauh lebih unggul dalam kecerdasan buatan. Mari tunjukkan lagi kepada kalian fitur AI1 kami. Fitur teks ke gambar. AI1, tolong gambar sesuai dengan ucapan saya. Gambarlah sebuah gambar. Semoga grup Sinli memenangkan tanah di sisi barat kota. AI1 kami, dalam teks ke gambar, juga jauh lebih unggul. Semuanya, selanjutnya. AI1 kami akan digunakan secara komersial dalam skala besar. Era AI telah tiba. Gunakan AI1 yang jauh lebih unggul. Para bos grup bisa melakukan PHK besar-besaran. Karena satu orang bisa menyelesaikan pekerjaan satu tim. Selamat menggunakan AI1 yang jauh lebih unggul. AI1 Jangzen. Kamu pengkhianat, membawa barang milik grup Su, dan bergabung dengan pihak lain. Ternyata asisten Hi dari grup Su. Dengar-dengar kalian juga membuat AI. Apa, mau adu? Jangan-jangan sama dengan milik kami. Setidaknya kami tidak mencuri barang milik orang lain. Jangan tertipu, semuanya. AI ini, mereka tidak memiliki hak cipta. Maaf, aplikasi kami baru saja disetujui. Sang Sen, kamu terlalu kejam. Kamu kan berasal dari grup Su. Kejam? Aku di grup Su. Bekerja keras selama 10 tahun. Apa yang aku dapatkan? Hanya gaji bulanan 50.000, seperti budak korporat. Tapi di grup Sinli, bos li memberiku gaji bulanan sejuta. Apakah aku kejam? 10 tahun, tahukah kamu bagaimana aku melewatinya? 10 tahun. Awalnya aku hampir menjadi manajer umum. Su Chenfeng, anak baru lulus, mengambil posisiku. Atas dasar apa? Hanya karena kamu anak kandung Su? Aku tidak terima. Jadi aku akan mengalahkanmu, biar kamu lihat. Tanpa aku, kamu apa? Bos Su, tanpa aku tidak akan bisa apa-apa. Dan kamu? Bandingkan dengan aku, kebetulan sedang membasahi. Kebetulan grup Su juga punya AI yang akan diluncurkan. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk meluncurkannya. Xiao He, sandiwara sudah selesai. Sekarang giliranmu. Jangan-jangan sama dengan milik kami. Ternyata mereka memang tidak bisa menghadirkan AI baru. Aku pasti menang di Sinli. AI1, katakan siapa pria tercantik di dunia ini. Paling tampan di dunia ini. Tentu saja ayahku, Su Chenfeng. Bagaimana bisa begini? Semuanya, sekarang sudah jelas siapa yang menjiplak. Bagaimana dengan plagiarisme? Anda tidak bisa mendapatkannya hari ini. Produk AI yang lebih baik, tetap saja kalah. Selanjutnya, kami akan memamerkan produk AI terbaru dari grup Su. DSCI. Ayah, sudah sampai mana? Tender sudah selesai? Sekarang sudah sampai di peluncuran produk DSCI. Maaf ayah, aku terlalu mengantuk sampai tidur lama. Pas sekali, sekarang sedang momen seru. Untung sebelumnya kamu membuat AI kami bisa mencapai terobosan baru. Ayah, apakah kamu sedang khawatir tentang kebocoran rahasia inti? Anan, kamu tunggu di sini dulu, ayah akan ajak kamu main nanti. Setelah selesai urusan. Menurut kabar, Presiden M memutuskan membatasi impor chip ke timur, mencekik perkembangan chip timur. Ini membatasi perkembangan AI timur. Ayah, apakah ini yang sedang kamu khawatirkan?
GPTI sebenarnya adalah inovasi dari GPT yang berasal dari luar negeri. Masih butuh banyak chip. Sekarang impor chip dibatasi. Maka rencana awal kita tidak bisa dilaksanakan. Asisten He beritahu semua petinggi grup Su. Rapat di ruang rapat. Berita terbaru dari luar negeri, semuanya sudah dengarkan? Impor chip dicekik. AI kita ini tidak hanya memiliki daya komputasi lebih kuat dari A1, tapi juga hanya butuh lebih sedikit chip. Siapa saja bisa omong, tunjukkan bukti nyata baru bisa dipercaya. AI kami tidak hanya bisa interaksi suara. Semua kemampuan AI1, tapi juga bisa langsung mendiagnosis penyakit. Cukup konsultasikan kondisi Anda atau kirim foto langsung ke DSI segera. DSI akan memberitahu penyakit apa yang Anda derita. Kalau tidak percaya, saya tidak percaya bisa membuat produk bagus tanpa saya coba. Tanpa saya bisa membuat apapun yang bagus, saya akan mencoba. Kondisi Anda menderita kanker lambung. Anda mungkin sedang dalam stadium menengah kanker lambung, nyeri perut terus-menerus. Gejala muntah darah dan tinja hitam, keras dan terasa nyeri saat ditekan. Aku baru saja pergi ke rumah sakit 2 hari lalu untuk pemeriksaan. Kata dokter, tubuhku sangat sehat. Ini laporan pemeriksaanku. Sepertinya grup Su tahu AI mereka tidak bagus. Malah buang-buang waktu semua orang. Menurutku, tidak ada gunanya lagi untuk tetap di sini. Sudah kuduga, produk palsu mana mungkin efektif. Demi mengejar bisnis, tidak ada batasnya. Nanti kita tidak berani bekerja sama dengan Su lagi. Bos Su, apa kamu tidak mau memberi penjelasan pada semua orang? Menurutku, ada orang yang tidak suka melihat orang lain sukses. Sendiri tidak bisa meneliti, malah curang. Untungnya ada Mener Zhang yang berani membongkar kebohongan. Zhang Zhen, kamu sudah di ujung tanduk tapi tidak sadar. AI kami ini sudah diuji pada puluhan ribu orang, hasilnya sama semua. Apa kamu bilang Kang Bo Health bisa salah? Perusahaan kesehatan terbesar di negeri ini tidak mungkin salah. Telepon dari rumah sakit, kebetulan aku tanya di depanmu. Lihat apakah aku kena kanker lambung. Tuan Zhang, Anda 3 hari lalu. Laporan pemeriksaan di rumah sakit kami salah diambil. Anda didiagnosis kanker lambung stadium menengah. Silakan. Segera ke rumah sakit untuk pengobatan, mungkin masih ada harapan. Apa katamu? Kenapa bisa begini, sampah? Bosley, tolong aku Bosley. Minggir, sampah tidak berguna. Mencuri A saja tidak bisa. Bosley, minggir. Bosley, aku mohon, beri aku kesempatan lagi. Bosley. Kesempatan. Aku beri kamu kesempatan. Semuanya, kalau ini adalah DSI kami dari Su. Ini hanya salah satu kemampuannya. Jika kalian ingin membuka lebih banyak kemampuan, bisa tanya asistenku. Kami akan rilis dan komersilkan. Hari ini aku janji pada putriku, hari ini weekend. Akan menemaninya ke taman bermain. Maaf, aku pamit dulu. Bos Su benar-benar pecinta anak. Bisnis sebesar apapun, tidak lupa menemani anak. Ini baru visi besar. Cari uang tapi tidak lupa berbuat baik. Jauh lebih baik daripada yang hanya tahu cari uang. Bosley ada masalah. Tanah di timur kota runtuh saat digali, di bawahnya penuh air tanah. Laporan survei tidak menyebutkan. Sekarang, lokasi proyek juga runtuh. Peralatan semua rusak.
Apa katamu? Su Chen Feng, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ming Fen tenang, kita juga sudah memutuskan. Rantai Pasik Sugru, mereka akan segera. Kacau sendiri. Bos Sang, bisakah kita menandatangani kontrak sekarang? Kontraknya sudah saya siapkan, Bos Lee. Sangat menyesal, hari ini ada topan, penerbangan tim kami. Semua dibatalkan. Tidak masalah, tanda tangan online juga bisa, kontrak elektronik tetap sah. Ini bukan masalah penerbangan, nenek moyang bilang. Hari penandatanganan bertemu topan adalah pertanda buruk. Proyek ini sepertinya berisiko. Dewan direksi kami memutuskan untuk membatalkan kerjasama. Maaf, Boss Lee. Hello? Aku tidak percaya. Boss Lee, Lu Group juga tidak mau kerjasama dengan kita lagi. Yo Group juga membatalkan kontrak. Zhang Group juga membatalkan. Semua perusahaan yang sebelumnya memutus rantai pasok Su Group, semuanya membatalkan kerjasama dengan kita. Gugat mereka semua. Karena efek domino dari properti. Semua perusahaan menggugat kita. Sekarang dana di rekening. Dai Bekuken. Apa katamu? Aku tidak percaya. Kenapa? Musuh yang dulu kalahkan, sekarang tidak bisa dikalahkan. Benar, Anan adalah keberuntunganku. Sejak Anan pergi, Lee Group merosot tajam. Anan adalah milikku. Asalkan aku bisa merebut Anan kembali. Aku bisa bangkit kembali. Benar, asalkan aku bisa merebut Anan. Aku bisa bangkit kembali. Anan. Baik, Direktur Wang, tidak masalah. Ayah, lain kali aku mau main ayunan lagi. Anan. Kamu siapa? Anan. Jangan takut. Aku ayahmu. Kok kamu jadi tua banget? Anan, ini hukuman yang pantas untuk ayah. Anan, ayah tahu salah. Percayalah pada ayah, ayah pasti akan baik padamu di masa depan. Ok? Paman Lee, Yan adalah putrimu. Tidak, Anan, kamulah satu-satunya putri ayah. Percayalah pada ayah, nanti ayah hanya akan memanjakan dan menyayangimu. Sekarang aku harus menenangkan emosi Paman Lee. Tunggu ayah datang menyelamatkanku. Xiaoyu. Sekarang Anan sudah kembali. Transfer kembali 2 miliar itu. Dengan Anan di sini, proyek baru kita pasti bisa berhasil. Ming Fen, uang yang dulu itu. Aku simpan di bank, besok pagi. Aku akan ke bank untuk mentransfernya padamu. Baik. Untung sebelumnya aku sudah transfer 2 miliar ke Xiaoyu. Kalau tidak, pasti juga dibekukan. Harus cari cara untuk mengusir gadis sialan ini. Kalau tidak, tidak akan ada tempat untuk Yan di keluarga ini. Ayah, aku di rumah Lee. Tunggu aku di lubang anjing itu.
Li Mingfen, uangnya sudah kau berikan padaku. Mau minta kembali? Dengan nasib sialmu ini, siapa yang mau susah-susah dengan orang yang pikiranmu bengkok seperti ini? Cepat pergi. Bos, Nona Lilin kabur membawa uang. Sudah beli tiket, mau ke luar negeri. Apa? Cepat ke bandara, halangi dia. Ainen, Ayah, Ainen. Kamu tidak apa-apa? tidak apa-apa ayah, dia tidak menyakitiku. Ayah akan bawa kamu pulang dulu. Li Mingfen. Dasar binatang. Boss Li, sudah ketemu. Ini catatan transfer aset Nyonya Lin. Rekening penerima ada di Swiss atau tidak bisa dilacak. Tapi setiap transfer selalu ada dana kecil. Masuk ke rekening pribadi yang sama, mungkin biaya perantara. Dan ini rekaman CCTV rumah 3 bulan lalu. Waktu itu kau bilang harddisk rusak, kemudian aku minta orang memulihkan sebagian. Bukan begitu Mingfen, dengarkan penjelasanku. Kamu bisa menerimanya atau tidak. Pergi saja. Baik. Lin Jiangyu, aku tidak pernah memperlakukanmu buruk. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kenapa kau mengalihkan aset? Katakan padaku, kenapa? Hahaha. Kenapa? Kenapa aku harus menjadi pengasuh? Anak perempuan Jiangwan itu, anak haram yang dilahirkannya. Harusnya Dian Jakinjak. Berani-beraninya kau menghinanya. Apa salahnya aku menghinanya? Li Mingfen, kau pikir kau sangat mencintainya? Kau hanya orang bodoh? Yang kamu inginkan waktu kecil bukan aku, tapi Jiangwan. Aku sengaja mempertahankan rambut panjang seperti dia dan memakai gaun putih seperti dia saat dia kuliah di luar negeri. Bahkan cara bicaraku menirunya. Li Mingfen, akulah yang membuatmu berpikir bahwa orang yang kamu sukai selalu aku. Kamu sendiri yang menolak orang yang benar-benar mencintaimu dan membantuku mengganggu. Putrinya, Li Mingfen. Betapa kejannya kamu menyakiti Jiangwan. Sekarang kamu sama bodohnya. Diam. Tidak. Aku tidak percaya. Ayah, minum ini akan membuatmu merasa lebih baik. Pergi. Jangan perlakukan aku dengan kepalsuan ibumu. Pergi. Selamat ulang tahun ayah, ini mie panjang umur yang aku masak untukmu. Tidak perlu, bibiku sudah belikan kue ulang tahun untukku.
Aku tidak percaya. Li Mingfen, kamu menyakiti ibu dan anaknya. Kamu sama bersalahnya seperti aku. Aku suruh kamu diam, orang jahat. Lin Xiangyu. Aku beritahu kamu. Aku akan menyerahkan bukti penganiayaanmu terhadap Anan. Rekaman hasutan kepada Yanyan, semua ke kantor polisi. Aku akan membuatmu mendekam di penjara, dan juga, aku sudah membawa Yanyan. Keskiwi ko panti asuhan. Mingfen, aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Pertimbangkan Yanyan. Maafkan aku kali ini, Mingfen. Yanyan masih kecil. Aku bisa memaafkannya. Tapi berbuat salah harus dihukum. Biarkan dia di panti asuhan. Belajar menjadi orang yang baik. Li Mingfen. Kamu tidak punya hati nurani, kamu akan dapat balasan. Anan, ayo pulang dengan ayah, Anan. Dengarkan ayah, dulu ayah buta. Ayah minta maaf, pulang dengan ayah ya. Ikut ayah akan beri semua makanan enak. Ja, eo. Li Mingfan. Ayah, Su Chemfeng. Aku ayahnya Anan, kembalikan Anan padaku. Waktu kau menyakiti Anan dulu, kenapa tidak kepikiran? Kalau dia ayahnya, sekarang menyesal sudah terlambat. Li Mingfan. Kalau kau berani menyakiti Anan lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Hahaha, aku punya kabar baik lagi buat semuanya. DSI milik keluarga Su kami sudah mencapai tingkat komersialisasi penuh di bidang konstruksi, kesehatan, DLO. Memiliki utilitas yang sangat kuat. Mendapat perhatian tinggi dari atasan, hahaha. Anan kami benar-benar bintang keberuntungan. Tidak hanya membantu ayahnya, tapi juga membantu banyak orang mengurangi tekanan kerja. Juga bisa langsung mengetahui kondisi kesehatannya, hahaha. Benar sekali, siapa yang tidak mengacungkan jempol untuk keluarga Su? Sekarang Chen Feng dapat keberuntungan besar. Membesarkan anak perempuan yang begitu cerdas dan lincah. Itu juga lihat dulu, anak siapa itu, hahaha. ayah yang mengajarkannya dengan baik. Volano çok cantik, hohoho. Einen. Pulang dengan ayah. Ayah datang menjemputmu. Li Mingfan. Kau masuk ke rumahku mau apa? Einen. Ayah salah. Ayah sudah mengirim wanita jahat itu ke penjara. Yanyan juga sudah diusir ayah. Sekarang di rumah hanya tinggal ayah. Kau pulang dengan ayah ya? Einen. Li Mingfen, kau sudah cukup berisik. Kalau kau berani mengamuk di sini lagi, aku akan segera memanggil orang untuk mengirimmu ke rumah sakit jiwa. Einen. Ayah benar-benar tahu salah. Kau pulang dengan ayah ya? Ayah benar-benar tahu salah. Semua salah ayah. Ayah percaya omongan wanita jahat itu. Hingga memperlakukanmu begitu buruk. Ayah minta maaf padamu. Juga pada ibumu,
Kau maafkan ayah. Ainen. Kau maafkan aja. Maafkan ayah. Kau tidak perlu minta maaf padaku, tapi pada ibuku. Kau yang bersalah pada ibuku. Seret dia keluar, jangan ganggu pemandangan di sini. Jangan, Anan, aku akan mengajakmu menemui ibu. Maafkan aku, baik? Ayo kita pergi menengoknya, baik? Baik, Anan, kamu ingin dia pergi melihat ibumu? Kalau tidak mau, ayah akan menyuruh orang membawanya pergi sekarang. Jangan memaksakan dirimu. Ainen. Kakek ingin memberitahumu apa yang ada di hatimu. Lakukan saja. Dia berhutang maaf pada ibumu, harus pergi. Wan. Maafkan aku. Aku sudah tahu semuanya. Aku yang salah. Aku menyesal padamu. Mingfen. Aku hamil. Xiangwan. Kamu tidak tahu malu. Bagaimana aku tahu? Anak siapa ini? Aku beritahu kamu. Aku mencintai Jiang Yu. Seumur hidupku, aku tidak mungkin mencintaimu. Pyre kamu hamil. Pyre kamu hamil. Wanita. Wan, aku menyesal padamu. Mingfen, sampai kapan kamu berencana untuk mengaku padanya? Aku tidak ingin terus begini. Sembunyi-sembunyi lagi. Tunggu dia selesai masa nifas dulu. Dengan kondisi tubuhnya sekarang. Tidak tahan jika dipaksa, jangan-jangan. Mingfen, jangan pergi. Kalau kamu pergi, aku takut sendirian. Baik. Aku akan tinggal menemanimu. Pergi. Paisaka kamu berhenti menangis? Bising sekali. Wan. Saat kamu pergi, aku bahkan tidak ada di sampingmu. Selama bertahun-tahun. Dan membuat Anan menderita begitu banyak.
Apa katamu? Tidak tertolong. Baik, aku mengerti. Ming Fan, jangan terlalu sedih. Mungkin ini sudah takdir. Mungkin mereka ibu dan anak tidak cocok. Syukurlah Anan selamat. Anak ini baru 4 tahun, sudah membuat ibunya meninggal. Menurutku dia pembawa sial. Tenang, aku baik-baik saja. Kamu sampah, lihat dirimu. Kamu sudah bikin Yan Yan jadi apa, membunuh ibumu sendiri. Kamu masih mau membunuh Yan Yan ya, aku? Lutut di lantai. Yan Yan, ayah ajak kamu makan enak ya? Wan Wan. Aku mencintaimu. Dulu di ujung gang, diam-diam ngasih permen itu aku. Payung. Yang ngasih payung diam-diam juga aku. Tapi dulu. Kenapa dulu kamu nggak ngomong? Kenapa nggak jelasin? Kenapa nggak ngomong sih? Wan Wan. Aku yang buta, salah kenal orang, salah berbuat. Sayang. Sayang turun temani kamu. Mau mati? Pergi mati di tempat lain. Jangan kotori tempat Wan Wan, noda matanya. Kamu pikir mati bisa tebus dosa? Hatang nyawa Wan Wan, hatang nyawa Anan. Nggak akan cukup dibayar. Anan. Ayah belikan kamu baju baru. Sama coklat kesukaanmu. Ikut ayah pulang ya. Ayah akan kasih semua cinta buat kamu. Yang suka coklat Yan Yan, aku nggak pernah makan coklat. Aku alergi coklat. Aku sampai nggak tahu kamu alergi coklat. Aku sampai sekarang masih nggak ngerti. Masih nggak ngerti kamu suka makan apa, Anan. Ayah salah. Aku mohon, kasih ayah kesempatan lagi buat ngerti. Kesempatan kenal kamu ya? Nggak usah. Aku sudah punya ayah. Ayahku sangat ngerti aku. Ayah. Anan, kalau kamu mau kembali ke ayah kandungmu, ayah nggak akan halangi. Ikuti hatimu saja. Kamu ayahku, ayah terbaik di dunia. Nggak semua orang pantas jadi ayahku. Aku nggak akan maafin kamu. Aku juga nggak akan maafin kamu untuk mama. Hutangmu keskivi ko mama. Nggak akan pernah lunas. Kenapa? Kenapa? Ayo. Pulang.